Oke, kita lanjutkan untuk membahas rangkaian bias tetap transistor. Nah, ini merupakan rangkaian bias tetap ya. Rangkaian ini cukup sederhana. Jadi ada RB atau R basis, RC ini R kolektor, ini adalah VCC-nya. Nah, ini ada sinyal, ada kapasitor ini untuk ke sinyal input dan untuk ke sinyal output. Nah, perlu kalian ketahui bahwa ini adalah transistor jenis NPN gitu ya. Ini ada basis, kaki basis, ini kaki kolektor, dan di sini kaki emitor. Nah, kemarin pada prinsip transistor, prinsip kerja transistor, selama di sini nanti mengalir arus IB, maka nanti akan mengalir di sini akan mengalir arus IC. Nah, IC. Seperti itu. Nah, di sini juga ini ada tegangan, ini adalah tegangan VBE. VBE, masih ingat ya bahwa untuk bahan semikonduktor sendiri di sini dia akan bekerja jika mendapat tegangan, misalkan untuk bahan silikon itu 0,7 volt, untuk bahan germanium itu kurang lebih 0,3 volt. Ini ada tegangan VBE, untuk tegangan di sini dibutuhkan untuk mengaktifkan transistor tersebut. Nah, rangkaian di sini ini adalah rangkaian bias tetap. Kemudian kapasitor yang dipasang ini pada rangkaian itu merupakan kapasitor kopling yang fungsinya di sini untuk apa? Berfungsi untuk mengisolasi tegangan DC ya, mengisolasi tegangan DC dari transistor ke tingkat sebelum dan sesudahnya. Namun tetap di sini menyalurkan sinyal AC. Nah, karena kita masih dalam analisis DC, semua kapasitor ini C1 dan C2 itu seperti rangkaian terbuka karena kita analisisnya adalah analisis DC. Kalau analisis DC, maka kapasitor ini seperti terhubung buka atau seperti rangkaian terbuka, karena kalian tahu bahwa sifat dari kapasitor itu tidak dapat melewatkan arus DC. Jadi rangkaiannya sebenarnya karena ini rangkaian seperti rangkaian terbuka, ini bisa kita hapus seperti ini. Ini juga Nah, seperti ini karena apa tadi? Karena analisisnya masih analisis DC, kapasitor dianggap sebagai rangkaian terbuka. Nah, kita akan menganalisis rangkaian seperti ini. Itu kita akan mencari titik kerja. Nah, titik kerja di sini biasanya kalau kita mau mencari titik kerja, apa yang kita cari itu biasanya kita mencari IC, IB, kemudian VCE. Di sini ada tegangan VCE begitu. Nah, kita cari titik kerjanya. Nah, untuk menganalisisnya sebenarnya kita bisa, ini saya hapus dulu. Nah, ini sebenarnya keputus gini juga bisa. Ini dapat pasokan sumber DC di sini. Ini DC, ini VCC misalkan. Ini juga sama aja. Nah, kalau seperti ini kita pakai superposisi ya. Jadi kita bisa pakai analisis DC. Analisis DC di sini kita bisa menggunakan hukum Kirchhoff juga, Kirchhoff tegangan. Nah, ini kita bisa buat seperti ini. Ini misalkan saya ubah, ini saya putar ke sini, jadi bentuknya seperti ini. Ini tadi ada RB, kemudian di sini ada sumber. Nih, sumber seperti ini. Rangkaian tadi saya ubah seperti ini. Yang ini nanti juga akan saya ubah seperti ini. Untuk menganalisis rangkaian itu lebih mudah seperti ini ya. Nah, kayak gini. Oke, kita akan menganalisis terlebih dahulu di sisi input. Ini anggap aja sih untuk loop 1, di sini loop 2. Ini misalkan VCC, ini juga VCC. Ini sebenarnya bisa lebih ke VBB ya. Ini VCC tapi sama aja saya tulisnya VCC semua. Nah, untuk mencari arus basis, otomatis di sini nanti akan mengalir apa? Arus
basis, di sini akan mengalir arus kolektor, dan di sini ada tegangan VCE. Nah, kita akan cari 3 itu. Sebenarnya ada rumus langsung, Anda bisa menghafal, cuma nanti Anda akan kesulitan jika rangkaian itu diubah sedikit aja. Kalau hafalan biasanya akan kesulitan, tapi kalau dengan menganalisis rangkaian Anda akan lebih paham lagi. Oke, yang pertama ini kita anggap aja ini seperti loop. Nah, ini seperti loop seperti ini loop 1. Nah, untuk seperti hukum Kirchhoff, kita misalkan punya VCC dikurangi tegangan, ini sebenarnya tegangan VB, dikurangi VB dikurangi ini tadi ada tegangan sebenarnya, yaitu apa? VBE dikurangi VBE sama dengan 0, seperti itu ya. VCE dikurangi VB dikurangi VBE sama dengan 0. Nah, di sini kita jabarkan lagi VCC dikurangi VB itu sebenarnya apa? IB dikalikan RB dikurangi VBE sama dengan 0. Karena tujuan kita di sini akan mencari IB. Nah, kalau kita mau mencari IB, kita bisa seperti ini. Oke, ini saya pindah ke sana, berarti tinggal VCC dikurangi VBE sama dengan, ini pindah ke sana jadi IB kalikan RB. Kalau kita mau mencari IB, tinggal IB sama dengan VCC dikurangi VBE dibagi dengan RB. Kita sudah tahu rumus IB itu seperti ini. IB sama dengan VCC dikurangi VBE dibagi RB. VCC nanti akan diketahui berapa volt, misalkan 12 volt, 15 volt. RB nanti juga akan diketahui nilai RB-nya berapa. VBE kalian masih ingat, kalau transistor tersebut terbuat dari bahan silikon berarti dia nilainya sekitar 0,6 sampai dengan 0,7. Tapi kalau bahannya pakai germanium, nilainya kurang lebih 0,2 sampai dengan 0,3 volt. Nah, IB sudah dapat. Oke, kita akan cari IC sekarang. Nah, untuk mencari IC di sini, Anda masih ingat kemarin sudah saya sampaikan tentang konfigurasi transistor. Nah, untuk konfigurasi transistor, konfigurasi seperti ini berarti ini adalah common emitter. Karena apa? Emitornya untuk input dan output, atau groundnya di emitor ya, jadi ini common emitter. Kalau common emitter, penguatannya Anda masih ingat bahwa penguatannya itu apa? Penguatannya pakai beta sama dengan, masih ingat ya, beta sama dengan outputnya apa? IC per IB. Nah, dari sini kita dapat ini tuh dari rangkaian bias ini karena pakai common emitter konfigurasinya. Jadi kita pegang ini dulu, penguatannya beta sama dengan IC per IB. Jadi kalau kita mau mencari IC itu ya mudah aja, IC sama dengan apa? Beta kalikan IB. Ini sudah langsung dapat IC seperti ini. Betanya nanti biasanya diketahui, HFE-nya, IB-nya itu sudah didapat dari loop 1 tadi. Oke, nah selanjutnya kita akan mencari hukum Kirchhoff yang untuk outputnya. Dengan masih menggunakan hukum Kirchhoff, kita ibaratkan di sini ada loop lagi. Untuk di bagian output, ini bagian input. Nah, di sini kita sama. Nah, VCC dikurangi dengan, di sini sebenarnya kan ada tegangan VC. Ya, tegangan VC dikurangi, nah ini ada tegangan VCE sama dengan 0. Nah, ini VCC dikurangi VC itu kan sebenarnya IC kali RC dikurangi VCE sama dengan 0. Kalau kita pasti nanti VCC diketahui, IC sudah dapat, RC nanti diketahui, kita akan nyari tegangan VCE. Kalau kita mau mencari tegangan VCE ya mudah aja. Kalau ini saya pindah sana, berarti VCE
sama dengan apa? VCC dikurangi IC kalikan RC. Nah, kita udah dapat titik kerja transistor IB, IC, VCE. Nah, biasanya kalau kita mau mencari titik kerja transistor itu kebanyakan itu ditulis tentang kalau IB ya IB ki, kalau IC ya IC ki, kalau VCE ya VCE ki, seperti itu. Oke, dari rangkaian bias tetap ini kita sudah bisa mencari titik kerja masing-masing, yaitu IB di bagian inputnya, IC di bagian outputnya, serta VCE. Terima kasih, mungkin penjelasannya cukup dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.